Oke, halo kan pajak, kembali lagi dengan podcast Pajak Muntok, satu-satunya podcast pajak di Pulau Bangka ini dan satu-satunya juga di Kabupaten Bangka Barat ini. Nah, pada episode kita kali ini telah hadir saya dan rekan saya. Kami berdua adalah fungsional penyuluh pajak dari KPP Pertama Bangka. Nama saya Kusmadi Putra dan rekan saya. Saya Deddy Wismar, ya kan pajak sekalian. Selamat berjumpa kembali. Oke, nah di episode kita kali ini kan pajak kita akan membahas sesuatu yang baru, something new nih kan pajak ya. Yang mungkin udah ada sedikit kemarin itu udah mulai ada sedikit hangat-hangat atau percikan-percikan informasinya nih kan pajak. Apa sih gitu kan? Nah, kita akan membicarakan mengenai layanan DJP masa depan atau yang bisa kita sebut dengan CTAS atau Cortex Administration System yang mungkin bisa kita sebut CTAS, Cortex atau CITAS ya. CITAS ya. Oke, nah jadi terserah. Lebih simpel kayaknya ya kan. Betul, kayaknya lebih simpel CITAS atau Cortex atau CTAS gitu kan pajak ya. Nah, sebagai awalan nih kan pajak ya, kita akan beritahu juga bahwa CTAS atau Cortex ini di dalamnya akan dimasukkan ke dalam beberapa kelompok atau rumah perubahannya. Yang kali ini pada episode kita kali ini kita akan membahas probis-probis itu seperti probis TAM atau Tax Payer Account Management, probis registrasi, dan probis lainnya. Nah, namun sebelum kita membahas terkait probis-probis tersebut, nah kita disclaimer dulu nih ya Mas Dedi ya dan kawan pajak bahwa informasi yang akan disampaikan melalui media edukasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan yang terbaru nanti dan proses pengembangan sistem yang nanti akan dimunculkan atau yang akan digunakan oleh kawan pajak. Jadi mungkin aja nanti memang akan ada yang berbeda atau ada yang berubah kayak gitu ya ketika nanti si CTAS atau CITAS atau Cortex ini sudah launching dapat digunakan oleh kawan pajak semua. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita mungkin mulai dari aku ya Mas ya. Boleh? Oke. Nah, untuk pembahasan probis pertama yaitu kita akan bahas mengenai TAM atau Taxpayer Account Management. Nah, kita gampangnya mungkin kita sebut dengan TAM aja ya kan pajaknya TAM kayak gitu Mas Dedi ya. Nah, jadi TAM ini adalah proses bisnis mengenai pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak tentunya ya, yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini. Juga dapat bisa diakses di mana aja serta kapan saja. Bedanya apa sih misalnya dengan DJP online nih yang mungkin sudah kawan pajak ketahui ya. Nah, kalau DJP online itu kan masih informasi terbatas ya Mas Dedi ya. Masih mungkin hanya ada riwayat SPT sama profilnya aja dan profilnya pun mungkin masih singkat, masih yang nomor handphone, NPWP, email aja mungkin seperti itu Mas Dedi ya. Nah, kalau KLU ya. Nah, kalau nanti betul, kalau nanti setelah ada pembuatan sistem di CTAS ini nanti akan lebih komprehensif lagi. Selain itu, kalau untuk wajib pajak PKP nih nanti di TAM probis TAM ini akan pajak ya. Kalau dulu kan untuk penggunaan aplikasi-aplikasi terkait faktur pajak itu terpisah. Ada Innova, ada e-faktur juga, ada web e-faktur gitu Mas Dedi ya. Untuk PKP aja tuh ada 3 aplikasi betul, Mas Dedi ya. Masih terbatas dan banyak banget aplikasinya. Nah, nanti kalau setelah di TAM ini akan banyak setelah nanti di CTAS ini, di probis TAM ini nanti tujuannya itu nanti untuk penyatuan terkait informasi ini menjadi satu aplikasi aja bermuara nanti di namanya portal wajib pajak. Sehingga makanya tadi sudah kami sampaikan atau sudah saya sampaikan bahwa nanti sifatnya akan komprehensif dan andal yang akan bermuara ke satu aplikasi yaitu portal wajib pajak itu. Nah, jadi sekarang nih kawan pajak ya, semuanya jadi ada tampilan khusus nih ya. Tampilan khusus buat kawan pajak ya. Kita nyebutnya apa tadi? Portal wajib pajak ya. Kayak gitu. Nah, berarti nggak banyak aplikasi lagi ya nanti ke depannya. Ke depannya insya Allah seperti itu Mas Dedi. Ya, DJP online satu aplikasi. Terus nanti ada Innova kalau misalnya PKP ya buat kan pajak ya. Ada e-faktur. Ada web e-faktur juga. Jadi banyak banget ya kalau saat ini ya. Oke, berarti nanti kawan pajak sekarang ke depan berarti sudah bisa menggunakan TAM ya sebagai portal wajib pajaknya seperti itu ya. Nah, kalau ruang lingkupnya sendiri gimana Kak
Kusuma Oke, terkait baik. TAM ini ya. Baik, nah jadi di TAM ini tadi sudah dijelaskan ya kawan pajak ya bahwa nanti untuk kedepannya katanya satu itu nih Mas Dedi ya satu tempat nih portal wajib pajak nih. Kalaupun nanti namanya berubah bukan portal wajib pajak, nah kita makanya tunggu ya siapa tahu Oke, bisa oke. berubah tapi mungkin tetap sama portal wajib pajak mungkin namanya. Nah nanti di proses bisnis TAM ini akan ada dua lingkup utama Mas Dedi sama kawan pajak. Yang pertama ikhtisar profil wajib pajak dan Oke. yang kedua itu buku besar wajib pajak. Oke. Nah, kalau ikhtisar profil ini, jadi nanti di dalamnya itu akan ada satu tampilan komprehensif ya Mas Didi yang tadi sudah aku sebutkan juga kulitnya bahwa nanti terkait hak dan kewajiban perpajakan yang berasal dari proses bisnis perpajakan yang relevan akan ditampilkan di situ. Oh, Satu oke. tempat komprehensif. Di dalamnya nanti bisa ada alamat, kontak telepon, email KLU, terus yang terbaru nanti bisa lihat juga kalau misalnya buat kode billing, Oh. nanti ada tuh daftar kode Iya, iya. billing aktifnya. Terus nanti terkait saldo besar buku wajib pajak, daftar kasus aktif kalau misalkan mengajukan permohonan secara online. Oke. Nah, terus daftar fasilitas perpajakan yang pernah diajukan. Oh, yang masih aktifnya. contohnya seperti apa tuh? Contohnya kalau fasilitas perpajakan misalnya kayak suket nih, suket PP23 misalnya Oh, mengajukan. betul, Nah, betul. nanti ada di situnya juga. Jadi daftar oh ini masih ada kayak gitu. Karena sih seperti itu Mas Dedi. Dan lain sebagainya. Terus lingkup yang kedua tadi terkait buku besar wajib pajak. Nah, Oke. ini termasuk baru nih kawan pajak karena nanti di buku besar ini akan memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan. Nah, ini agak baru nih menunya yaitu entry debit dan kredit. Wah, ini barang-barang lagi Baru nih ya. nih, Mas Dedi. Buat kawan pajak sekalian ini Betul. istilah baru ya. Betul. Nah, Istilah baru. Nanti dan kedepannya kita udah mulai memperkenalkan ya. betul. Istilah-istilah baru nanti Betul. ketika apa namanya Sudah Probis- launching, Probis ini sudah launching gitu ya. Kawan pajak jadi udah nggak aneh lagi ya. Betul, udah ada Oke. sedikit tahu nih. Oh iya, ini kemarin yang mungkin pernah disebut atau yang pernah aku cari gitu kalau oke. ya Mas Dedi ya di Google atau di mana Oke, kayak gitu. lanjut Kak Kusuma. Ini Boleh. agak unik nih ya, Iya. istilah baru ini ya. Oke, jadi Boleh. gimana Kak Kusuma? Terkait debit kredit ya? Iya. Oke. Nah, jadi kalau terkait yang sisi debit kredit di dalam buku besar wajib pajak ini ya Mas Dedi ya. Nah, jadi nanti terkait transaksi kredit atau terkait transaksi perpajakan sisi kredit ya Mas Dedi ya mengabarkan hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Oke. Antara lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar, Oke. sama penerbitan SKP lebih bayar. Jadi Oh, semacam kayak oke. yang aku punya saldo tabungan seperti Oke, itu oke, yang oke. lebih bayar yang kayak kita tabungan Iya. di Jadi perpajakan. kayak rekening koran dong kalau gitu, kalau Bisa di bank jadi, ya. iya, sisi Iya. kreditnya Iya. gitu. Nah, terus kalau sisi debit apa? Ini sisi debit itu mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak. Yang antara lain kalau kewajiban tentu contohnya misalnya pelaporan SPT kurang bayar Oke. dan penerbitan produk hukum yang menyebabkan kurang bayar, Mas Oke, Dedi. berarti kayak ada tagihan-tagihan pajak Betul. ya, yang masih harus dibayar oleh kawan pajak ya. Betul, sifatnya kewajiban. Oke, Kalau oke. tadi kredit hak, ini kewajibannya. Oke, oke. Terus Mas Dedi nanti di Cortex ini atau di CTS ini akan ada jenis pembayaran pajak yang baru. Oh, Ya, apalagi nah, tuh Kak? Deposit pajak. Oh, oke. Nah, oke, yang oke. dapat digunakan oleh wajib pajak ke depannya pada sisi kredit nanti sebagai payment cash in credit. Jadi kayak kita bayar dulu deposit, nanti untuk bisa digunakan di jenis pajak yang manapun yang mungkin nanti akan kita bahas di waktu ini juga di nanti probis pembayaran mungkin Oke, untuk oke. yang detailnya. Jadi sama kayak ini ya Kak Usman, jadi kayak nitip ya. betul. Jadi Mas ada Dedi. pembayaran pajak titipan lah kata seperti itu ya. Yang kita bayar dulu nanti nih depositnya Oke, dulu gitu. Di depositnya. Jadi nanti itu yang akan digunakan ya. Jadi bisa langsung digunakan oleh kawan pajak sekalian ya. Betul, nanti mau digunakan tiba-tiba mau untuk yang jenis pajak mana misalnya kayak Atau gitu. untuk pembayaran yang tadi ya. yang kurang bayar tagihan ya. bisa kayak gitu Mas Oke, Dedi. oke. Jadi bisa ke sana ya. Betul. Oke, baik kawan pajak sekalian. Jadi kalau tadi Kak Kusuma sudah menjelaskan tentang TAM ya, Taxpayer Account Management. Nah, kita lanjut ya. Jadi karena hari ini atau kesempatan kali ini kawan pajak sekalian, kita mungkin akan ada pengenalan ya Iya, beberapa betul, probis terbaru di JP ke depan ya. Baik, jadi saya akan coba menyampaikan ke kawan pajak sekalian terkait registrasi nih. Boleh Mas Ya, Dedi, silakan. registrasi silakan. ya. Apa nih yang Dan- baru nih? Nah, jadi kawan pajak sekalian, ke depan ya dengan adanya perubahan sistem
CITAS ini, ya nanti di bagian proses bisnis registrasi itu kita akan semakin meningkatkan ke arah kemudahan, ya, kemudian kelengkapan, lalu keakuratan dan kemutahiran data terutama, ya. Nah, jadi kalau misal kawan pajak sekalian selama ini atau yang pernah ya, yang sudah melakukan pendaftaran NPWP terutama ya kan, DJP saat ini itu sudah memiliki klik, ya. Kemudian ada counter. Jadi kalau klik itu kawan pajak sekalian itu melakukan registrasinya melalui Pajakku ID. Baik. Ya, jadi melalui web, ya. Nah, kemudian counter, ya, itu yang biasa kawan pajak sekalian lakukan kalau misalnya langsung datang, ya, ke kantor pajak terdekat, baik itu KPP ataupun KP2KP seperti itu. Nah, nanti kawan pajak sekalian ke depan ketika CITAS ini sudah jalan seperti itu, ya, selain 3C tadi, ya, kita juga akan menggunakan saluran lain, ya. Oh, baik. Jadi saluran lain itu salah satunya melalui yang namanya PJAP, ya, atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Jadi nanti ada pihak-pihak yang ditunjuk, ya, kawan pajak sekalian ditunjuk oleh DJP untuk membantu kawan pajak sekalian dalam melakukan registrasi seperti itu, ya. Kemudian ada OSS. Nah, ini OSS bagi kawan pajak yang biasanya melakukan perizinan, mungkin sering mendengar nih istilah OSS, ya, online single submission, ya. Kemudian juga ada saluran yang terintegrasi dengan Kemenkumham, ya. Nah, ini juga bagi kawan pajak sekalian yang biasa atau bukan biasa, maksudnya sudah pernah berurusan dalam hal produk hukum pendirian suatu badan hukum, ya, atau badan usaha seperti itu, ya. Pasti akan berkaitan dengan Kemenkumham dan khususnya dalam hal ini di Dirjen AHU, ya, administrasi hukum umum, ya. Di mana nanti ada sistem yang namanya sistem administrasi badan hukum, ya. Kemudian ada juga sistem administrasi badan usaha seperti itu, ya. Nah, nanti juga ke depannya kawan pajak sekalian ini juga dikembangkan, Kak Kusuma. Jadi terkait kawan pajak yang memiliki NIK, ya, kita akan ada fitur yang namanya face recognition. Ya, jadi nanti pengenalan atau ketika melakukan pendaftaran itu nanti akan kita gunakan face recognition. Berarti itu untuk semacam aktivasi gitu, ya. Jadi ya. Betul. Nah, itu untuk yang kawan pajak sekalian memiliki NIK, artinya dalam hal ini adalah warga negara Indonesia. Kalau misalnya tidak memiliki NIK, subjek pajak luar negeri lah, katakan seperti itu, ya, wajib pajak luar negeri, kita ada namanya validasi foto. Jadi kita sekarang nanti ke depan, nah kembali lagi nih tadi di TP Portal atau di portal wajib pajaknya di TAM tadi, nanti mungkin akan tersedia tampilan fotonya mungkin, ya, seperti itu, ya. Mungkin Mas Didi, benar-benar bisa jadi itu nanti, ya. Ya, untuk jadi mengetahui. Betul. Nah, itu terkait dengan proses registrasi. Dan ini juga kawan pajak sekalian itu tidak terbatas hanya di pendaftaran NPWP saja, Kak Kusuma. Berarti nanti ada apa lagi nih Mas? Nah, di registrasi di provinsi registrasi ini juga kawan pajak bisa melakukan pendaftaran objek PBB, ya, bagi wajib pajak yang memang sudah barang tentu ada kegiatan di PBB-nya gitu Mas Dedi, ya. Terkait PBB seperti itu, ya. Kemudian juga di sana perubahan, ya, perubahan data dan statusnya, ya. Contohnya terkait misalnya kalau perubahan data bisa perubahan alamat seperti itu, ya. Betul, Mas Dedi. Perubahan nomor nick-nya handphone. gitu, jadi misalnya kalau nick-nya berubah bisa, atau nomor email gitu, ya. Betul. Nah, kemudian perubahan status. Nah, perubahan status ini dalam artian bisa jadi kan ada kawan-kawan pajak yang mengajukan permohonan non efektif. Oh iya, betul, ya. betul. Nah, itu. Jadi bisa dengan probis registrasi ini juga, seperti itu. Terus, ya, Mas Dedi, kalau untuk yang registrasi kan tadi Mas Dedi bilang nggak cuma pendaftaran, ada juga misalnya perubahan-perubahan. Betul. Nah, kalau tadi kan non efektif misalnya. Nah, kalau untuk bagi PKP, kalau cabut PKP juga termasuk ke probis registrasi ini? Oh iya, satu lagi ketinggalan kawan pajak. Jadi ketika kawan pajak juga mempunyai proses bisnis yang arahnya adalah menjadi PKP seperti itu, ya, maka di
bagian probis registrasi ini juga menunya sudah kita siapkan. Jadi di registrasi ini semuanya jadi satu. Jadi kalau sebelumnya ya kawan pajak mau pendaftaran PWP di satu aplikasi IREK seperti itu ya. Nanti PBB ada lagi, ya kan. Kemudian nanti ketika mau melakukan pendaftaran PKP, ya kawan pajak harus mengajukan ke KPP kan seperti itu. Nah nanti semuanya akan terintegrasi di probis registrasi ini. Berarti singkatnya itu nanti mungkin untuk yang kayak tadi sudah aku sampaikan di proses sistem tadi, kalau kayak daftar-daftar kasus aktif bisa dilihat ya Mas Didi ya. Berarti mungkin nanti ke depannya kayak kalau mengajukan perubahan data atau non efektif atau tadi mungkin sudah mengajukan penghapusan NPP atau cabut PKP, mungkin nanti bisa dicek di situ juga daftar kasus aktifnya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi bisa lebih gampang ya memantau sejauh mana nanti permohonan yang kawan pajak sekalian ajukan seperti itu. Oke, baik Mas Edi. Berarti kawan pajak tadi di regis tadi yang aku bisa ambil itu Mas Edi ya, berarti tadi harus aktivasi akun dulu juga nih biar bisa tadi untuk menggunakan menu si portal WP itu Mas Didi ya. Betul. Jadi mungkin nanti ke depan ke kawan pajak sekalian tetap akan ada proses aktivasi layaknya seperti ketika kita mau masuk ke IREK ya. Kalau misalnya kawan pajak sekalian pernah melakukan pendaftaran NPWP, ya kita buat akun dulu, ya kita daftarin akunnya dulu. Nanti kita sudah punya akun, baru kemudian kita bisa masuk ke untuk permohonan lainnya ke dalamnya Mas Edi. Oke, nah kita tunggu nih kan pajaknya nanti seperti apa sih CTAS-nya ini ya kan pajak ya. Nah, oke, mungkin berarti sekarang ke aku Mas Edi lagi ya. Di sini saya akan membahas mengenai proses bisnis pembayaran kan pajaknya. Nah, kita ulangi lagi Mas Edi ya, bahwa disclaimer bahwa dari materi edukasi yang kami sampaikan pada media ini itu nanti mungkin bisa berubah sesuai dengan perkembangan proses perpajakan dan juga sesuai dengan pengembangan sistem nanti yang akan di-launching pada CTAS ataupun Cortex. Jadi baik tadi TAM, terus tadi proses registrasi, proses bisnis nanti akan saya sampaikan untuk proses bisnis pembayaran, bisa aja yang sudah kami sampaikan nanti mungkin akan ada yang berubah kayak gitu kan pajak ya sesuai dengan karena ini kan nanti launchingnya per kapan nih? Katanya sih di 2024 ini Mas Edi nih. Nah, cuma kita tunggu nih Mas Edi ya. Artinya nanti menjelang CTAS ini launching ya bisa digunakan oleh kawan pajak sekalian. Ya ini kita kenalin dulu nih ya kira-kira apa aja nih gitu ya. Sedikit gambarannya. Ya sedikit gambarannya. Jadi memang nanti bisa jadi ya nanti akan ada tambahan-tambahan fitur seperti itu ya. Tetap dalam proses pengembangan. Betul. Nah, oke lanjut Kak. Proses pembayaran Mas Edi ya. Nah sama seperti dengan dua proses bisnis yang sebelumnya Mas Didi ya, bahwa setiap proses bisnis pada TAM ini juga akan mengedepankan terkait kemudahan Mas Didi dan juga mungkin efisien kemutakhiran data juga Mas Didi ya. Nah nanti pada proses bisnis ini yang akan dikembangkan itu adalah nanti akan lebih integrasi, lebih efisien, lebih modern. Oleh karena itu, DJP akan melakukan reformasi perpajakan dan Cortex ini dengan meningkatkan keandalan, termasuknya dalam proses bisnis pembayaran. Yang mana kalau saat ini pembuatan kode billing itu masih dilakukan secara manual kan, biasanya masih kalau DJP online menu bayar buat tuh ya kan. Betul. Terus hanya mencakup satu kode jenis pajak, PPN aja, PPN masa aja, ya kan. Terus dan itu berarti biasanya ya, kalau misalnya kita mau buat billing saat itu ada 3 jenis pajak, 3 billing gitu ya. Terus kalau misalkan mau buat billing PPh 22 dan 23 terpisah 2 billing gitu kan Mas Edi ya. Nah, terus yang kedua kalau saat ini masih tersedianya saluran permohonan imbalan bunga dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak belum tersedianya ya. Maksudnya belum tersedianya saluran permohonan IB atau imbalan bunga dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dapat diakses secara online. Jadi masih hitungannya banyak ke petugas, ngajuin juga masih manual ke kantor pajak gitu Mas Didi ya. Prosesnya sudah sejauh mana gitu ya. Sejauh mana, nge-WA gitu, sudah sampai mana nih gitu secara manual. Nah, terus yang ketiga, belum adanya saluran otomatis untuk wajib pajak mengetahui berapa kewajiban perpajakan yang masih harus dibayar. Dan yaitu sama seperti yang mungkin tadi yang poin 2,
masih harus nanya manual konfirmasi ke KPP. Nah, nanti ke depannya kemudahan-kemudahannya diantaranya ya, katanya nih kawan pajak ya. Nanti pertama akan ada one stop solution pembayaran dan pelaporan. Jadi di mana semacam bentuk integrasi dengan Bank Persepsi, Mas Dedi, antara Bank Persepsi dengan sistem DJP untuk pembayaran pajak ya, dalam bentuk kemudahan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan satu aplikasi saja. Jadi nanti bisa langsung bayar di situ, tinggal klik, katanya sih gitu. Tapi kita tunggu nanti perkembangannya kan pajak. Terus ada namanya multi billing nih Mas Dedi. Di mana dalam satu billing bisa banyak beberapa kode jenis pajak, katanya gitu Mas Dedi. Jadi bisa beberapa akun pajak. Jadi satu kode billing bisa sekaligus untuk satu atau lebih jenis, masa dan ketetapan pajak. Nah nanti nggak perlu lagi tuh kawan pajak yang kalau per billing per satu jenis, per billing per masa pajak itu nggak perlu lagi, katanya seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal bisa satu kode billing di Cortex, nanti katanya langsung bisa untuk beberapa jenis bisa bermasa atau beberapa ketetapan. Jadinya lebih efisien. Terus tersedianya tadi ya Mas Edi sudah aku bilang di TAM sedikit aku jelasin deposit pajak. Nah, untuk memudahkan pembayaran pajak. Nah, fitur ini memberikan kemudahan penyetoran perpajakan lebih awal. Gunanya apa? Nah, ini biasanya untuk menghindari sanksi nih Mas Dedi. Kalau terlambat bayar kena sanksi ya kawan pajak ya. Nah, jadi nanti sistemnya langsung potong aja gitu ya dari depositnya ya. Kalau misalnya saatnya sudah jatuh tempo pembayaran gitu ya. Berarti dia nanti akan langsung motong depositnya. Nah, nanti katanya sih dimanfaatkan untuk sebagai, jadi deposit ini kayak tempat penyimpanan saldo nih Mas Dedi. Nah, untuk saldo ini nanti bisa untuk ke pelunasan semua jenis kewajiban, tapi mungkin kalau mekanismenya kira-kira klik-kliknya kayak gimana atau gimana, mungkin nanti kita tunggu di aplikasinya, di Cortex-nya. Tapi katanya disebutkan ya bahwa deposit pajak ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan saldo untuk pelunasan semua jenis kewajiban untuk menghindari tadi keterlambatan pembayaran pajak. Terus yang keempat, terdapat fitur penyimpanan permohonan pemberian imbalan bunga dan tadi yang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara online. Jadi nanti ketika nanti ke depannya bisa mengajukan IB dan juga tadi pengembalian pendahuluan secara online. Jadi nanti ketika di Cortex itu bisa dicek juga kapan selesainya, sudah sampai mana. Jadi kita bisa ngecek status Mas Dedi. Oh, ini untuk yang kawan-kawan pajak yang status SPT lebih bayar ya. Bisa mengajukan, bisa dicek di situ, terus nanti bisa dicek nih udah sampai mana. Terus misalnya bisa tahu juga di situ daftar kasus aktifnya tanpa harus nanya ke petugas, katanya sih hampir secara instan. Makanya kita tunggu aja nanti kawan pajaknya kira-kira seperti apa yang dimasukkan dalam permohonan secara online untuk IB dan pengembalian pendahuluan ini. Terus juga yang kelima atau yang terakhir, terdapat fitur di mana aplikasi dapat menyediakan kode billing untuk tagihan yang masih harus dibayar. Kemudian ini katanya itu akan membantu wajib pajak meminimalkan kesalahan pembayaran dan membantu kawan pajak untuk kelalaian pembayaran nggak disengaja Mas Dedi. Ini sama kayak ini ya, kita menghindari ya, karena kita sering ya ke semua ya kawan pajak sekalian, banyak kawan pajak sekalian yang seringkali salah pembayaran ya, entah itu salah masa, salah kode jenis, salah jenis pajaknya gitu bisa ya. Bisa juga misalnya kelebihan salah ketik misalnya kayak gitu. Karena matematis ya. Karena kan inputnya masih manual tuh Mas Dedi kan. Jadi nanti ke depan ini teratasi ya. Semakin mengurangi kesalahan-kesalahan ini gitu ya. Semakin untuk lebih ke arah efisien dan kemudahan. Kayak gitu kalau banyak untuk di probis pembayaran. Tapi ingat kita tunggu sama-sama. Gitu Mas Dedi. Nah, tadi kan sudah kawan pajak sekalian ya dengan probisnya pembayaran. Betul Mas Dedi. Nah, ini kita lanjut nih ya. Kita masih lanjut nih. Masih ada 2 lagi ya kayaknya ya. Iya kayaknya 2 lagi nih. Saya sekalian nanti penutup oleh Kak Kusuma ya. Jadi kawan pajak sekalian ya, kita lanjut ke probis atau proses bisnis pelaporan SPT. Apa nih? Nah, jadi kalau probis pelaporan SPT itu adalah serangkaian administrasi perpajakan mengenai SPT-nya, ya, mengenai SPT yang kawan pajak sekalian sampaikan seperti itu. Nah, nanti di di probis pelaporan SPT di Cortex ini nanti itu kembali lagi kawan pajak sekalian itu
kita kembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan kembali lagi ya, kemudahan bagi kawan pajak sekalian seperti itu ya dalam penyampaian SPT ya. Nah, perlu kawan pajak sekalian ketahui ya, kalau misalnya kita mau melaporkan pajak dalam SPT kan ada dua tahap ya. Ada dua tahap. Pertama tahap persiapan ya, kemudian ada tahap penyampaian SPT-nya itu sendiri. Nah, di tahap persiapan ini kawan pajak itu harus menyiapkan ya, harus menyiapkan dokumen-dokumen atau lampiran pendukung untuk pelaporan SPT sendiri. Contoh, misalnya kalau misalnya kawan pajak sebagai PKP maka butuh yang namanya faktur pajaknya. Ya. Kemudian kalau misalnya kawan pajak sebagai pemotong pajak ya sudah barang tentu akan diminta atau diminta disiapkan bukti potongnya gitu ya, bukti pemotongan pajak-pajaknya. Kemudian juga nih kalau misalnya SPT tahunan ya, nah kawan pajak juga biasa diminta untuk menyiapkan yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan, kemudian juga termasuk misalnya rekapitulasi peredaran brutonya kan seperti itu ya, kan semua ya. Nah, setelah semuanya disiapkan, kita lanjut ke tahap penyampaian SPT sendiri ya, semua ya. Jadi tahap penyampaian SPT kawan pajak sebagaimana kita ketahui itu ada dua cara ya. Jadi yang pertama dengan cara elektronik ya, yang sekarang kita lagi pakai ini, kita gunakan ya, menggunakan DJP online, yaitu dengan nanti ke depan kita menggunakan yang namanya portal wajib pajak yang tadi dibahas di awal. Ya, jadi semuanya nanti akan bermuara satu ya di portal wajib pajaknya. Jadi semua pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak ya kawan pajak sekalian ada di portal wajib pajak. Jadi termasuk nanti penyampaian SPT secara elektroniknya ya. Nah, ditambah juga nanti ada penyedia jasa aplikasi perpajakan juga melayani penyampaian SPT secara elektronik ya. Nah, kemudian satu lagi masih menggunakan formulir kertas ya. Masih bisa, tetapi itu hanya terbatas ya. Tidak semua wajib pajak atau tidak semua kawan pajak yang bisa menggunakan itu ya. Jadi hanya usahawan dengan kriteria tertentu. Kemudian juga untuk SPT tahunan PPh orang pribadi yang statusnya kurang bayar atau nihil. Nah, untuk SPT yang bentuknya formulir ini sendiri itu nanti disampaikan oleh kawan pajak sekalian ke yang namanya UPDDP Kak Kusuma. Itu disampaikan berarti via pos atau ekspedisi Mas Didi ya? Bisa, iya. Jadi memang harus disampaikan seperti itu ya. Jadi tetap dikirimkan ke UPDDP atau unit pengolahan data dan dokumen perpajakan. Nanti di sana diolah di situ Mas Didi ya. Diolah nanti diolah supaya bisa masuk ke sistem DJP-nya seperti itu ya. Dari bentuknya formulir menjadi masuk ke data sistem seperti itu. Berarti memang kalau untuk yang formulir kertas masih terbatas Mas Didi ya, seperti tadi masih disebutkan. Dan berarti kalau misalkan dia si SPT formulir kertas mau dikirim via pos atau ekspedisi harus langsung ke UPDDP Mas Didi ya dikirimkannya. Tadi kan Mas Didi kan mungkin ada sedikit ngasih tahu nih soal yang nanti terkait jadi tahapan penyampaian kayak gimana gitu. Tapi Mas Didi kalau dari sisi probis pelaporan ini sebenarnya bedanya apa sih dengan yang saat ini sama yang nanti ke depannya nih? Mungkin bisa ada gambaran nih bagi kawan pajak nih bedanya nanti sama yang udah saat ini terjadi gitu. Jadi kawan pajak sekalian kendalanya gitu mungkin. Betul. Jadi aplikasi ini kan masih terus kita kembangkan ya. Iya, betul Mas Didi. Terus kita kembangkan nanti ya. Namun yang perlu kawan pajak sekalian ketahui bahwa saat ini itu masih banyak saluran ya, atau masih banyak aplikasi ya seperti itu untuk penyampaian SPT itu sendiri. Kayak tadi artinya PKP web e-faktur. Betul. Atau misalnya SPT masa. Ini SPT masa satu aplikasi, nanti SPT tahunan nanti ada menu lagi yang lain lagi ada e-formnya juga gitu kan Mas Didi ya. Kemudian juga pembuatan pembuatan faktur juga menggunakan aplikasi sendiri. Bagi kawan pajak yang status PKP ini ya, yang mengalami ya. Jadi ada SPT masa PPh, ada SPT tahun, nanti ketika urusan PPN buat beda lagi aplikasi ketika membuat faktur kan seperti itu ya. Kemudian juga
proses permintaan nomor serinya itu sendiri. Iya, sekarang masih di Ya. Innova. Nah, pakai Innova lagi seperti itu ya. Banyak password. Aduh. Terus bukti potong PPh, kalau semua, ya bukti potong PPh juga belum semuanya terintegrasi. Ya, jadi iya, ini kadang-kadang jadi kendala di kita juga ya. Jadi pemotong sudah memotong, sudah melaporkan, tetapi yang dipotong belum masuk Iya, ke bisa sistemnya jadi, dia, iya, kan seperti itu. Ya, jadi itu yang selama ini masih menjadi kendala di kita seperti itu ya. Nah, nanti ke depan kawan pajak sekalian, ya proses bisnis penyampaian SPT ini akan mengalami perubahan seperti itu. Oke, baik. Ya, di mana pada portal wajib pajak itu akan tersedia perhitungan ya. Ini yang pertama ya. Jadi nanti ada berapa fitur ya. Oke, baik. Yang pertama itu nanti akan ada fitur perhitungan PPh pasal 25 ya, yang dapat digunakan oleh wajib pajak bursa, kemudian BUMD BUMN ya, BUMD bank, maaf, kemudian juga wajib pajak lainnya. Kemudian juga yang kedua itu bagi wajib pajak yang menyampaikan SPOP PBB ya, surat pemberitahuan objek pajak PBB ya. Ke depan nanti SPOP ini disampaikan melalui sistem ya, yang nanti akan diklasifikasikan berdasarkan sektor dan subsektornya masing-masing yang sudah tersedia di sistemnya. Ya, baik, nanti seperti misalnya sektor perkebunan, ya, kan subsektornya nanti macam-macam tuh, ada kebun karet, ada perkebunan sawit dan seterusnya. Atau misalnya sektor pertambangan, misalnya seperti ya, nah, ada pertambangan timah seperti kita di Bangka, ada mungkin pertambangan batu bara seperti di Kalimantan, ya seperti itu ya. Nah itu nanti akan tersedia juga di nanti ini masih dia. Probis SPT-nya ya. Kemudian yang ketiga terkait penyampaian SPT masa PPN ya. Nah ini nanti bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN ya, ataupun SPT masa PPN DM ya. DM ini sebenarnya sudah jarang digunakan, sudah jarang ya orang menggunakannya. Tapi tetap masih saat ini masih mungkin karena masih ada sebagian masih juga ada ya. Jadi tersedia juga sistem kita masih menampung penyampaian SPT masa PPN DM. Kemudian juga baik itu pemungut PPN non PKP ya, seperti instansi pemerintah gitu ya, atau pemungut PPN PMSE. Nah ini barang baru juga nih ya, perdagangan melalui saluran elektronik ya. Nah kemudian aplikasi yang dapat diakses oleh PKP, non PKP seperti itu ya. PKP DM juga berarti masih betul ya. Kemudian juga nanti nomor seri. Nah nomor seri faktur pajak, kalau misalnya selama ini kawan pajak sekalian itu melakukan permintaan ya, baik itu ke KPP ataupun melalui Innova seperti itu, nanti ke depan itu nomor seri faktur pajak akan tersedia secara sistem seperti itu ya, dalam satu aplikasinya. Kemudian juga kalau ada terjadi kelebihan PPN ya. Berarti lebih bayar. Betul, kita mengenal istilahnya kompensasi Kak Kusuma. Iya betul Mas Edi. Ya, kawan pajak sekalian biasanya mengenal istilah itu. Nah, kompensasi pajak masukan ini, kawan pajak sekalian, itu akan bisa nanti terkompensasi secara otomatis. Berarti kayak semacam terintegrasi langsung Mas Edi ya. Iya, jadi yang misalnya SPT masa PPN Januarinya lebih bayar, ya, itu ketika milihnya kompensasi akan langsung terkompensasi ke masa Februari selanjutnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya kawan pajak sekalian terkait SPT masa PPh pasal 21 ya. Nah, lagi rame nih. Lagi rame juga ya kawan pajak sekalian ya. Kita sudah saat ini dalam rangka ya menuju ke arah sana ya. Kita sudah siapkan ya regulasinya terkait tarif efektif. Nah, ini gitu ya. Tarif efektif. Jadi kita sudah atur dari awal tahun gitu ya, kita sudah siapkan nih ya bahannya seperti itu, aturannya, regulasinya ya, dari PP 58, PMK 168 seperti itu ya, untuk mendukung terkait probis penyampaian SPT masa PP pasal 21. Jadi ada menggunakan tarif efektif ya. Kemudian juga nanti ke depan kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang di banyak cabang ya, di beberapa tempat seperti itu ya.
nanti setiap cabang itu bisa membuat bukti potong PPh pasal 21 atas gaji-gaji karyawan masing-masing seperti itu ya. Tetapi nanti pelaporannya dan pembayarannya nanti kan tetap terpusat ke pusatnya. PPh pusatnya. Iya. Oke. Jadi kan lebih simpel tuh. Betul. Jadi betul. tidak semua cabang yang melaporkan SPT-nya kan. Dan nggak harus juga misalnya membayarkan setiap cabangnya, Mas Betul. Didi ya. Nah, yang terpenting juga adalah kalau misalnya selama ini kan yang SPT 21 pakai aplikasi. Iya, yang Nggak usah ISPT 2023 ke belakang Mas Ya. Didi ya. Iya, masih Ya. ISPT. Kalau pakai aplikasi seperti itu kan seringkali kan ada update nih, ada perubahan, Betul, ada betul, fitur Mas tambahan Didi. seperti itu ya. Betul. Nah, kawan pajak kan kadang-kadang tidak tahu nih, ternyata ada perubahan gitu ya. Oh, ternyata ada update seperti itu ya. Nah, kalaupun misalnya kita sampaikan misalnya melalui sarana sosialisasi dan seterusnya, itu biasanya juga kan tidak semua kawan pajak tuh yang mendengar informasi seperti itu. Betul. Ya. Makanya kalau dengan dengan fitur yang terbaru ini itu tidak update-annya itu akan secara otomatis Berarti karena berbasis web. iya. Kembali lagi aplikasi yang disiapkan oleh DCP kali ini itu berbasis web. Oke, Ya. baik, betul. Kemudian juga ada SPT masa unifikasi. Nah, ini sudah dikenal juga ya Kak Suma ya dari beberapa tahun yang lalu ya, kita udah mulai menggunakan aplikasi SPT unifikasi ya. Nah, cuma kali ini semua yang sudah dilakukan pemotongan itu akan terintegrasi ya, terintegrasi dengan e-Bupotnya seperti itu ya. Kemudian juga pembuatan billingnya untuk semua jenis SPT PPh melalui SPT. Jadi ini tadi yang kembali lagi ke probis pembayaran. Betul. Ya. Jadi untuk beberapa jenis pajak nih bisa satu billing. Dan unifikasi ini Mas Didi ya. Betul. Benar nih. Jadi di unifikasi ini kan karena unifikasi itu kan untuk semua jenis PPh pemotongan selain 21 ya. Betul. PPh 22, 23, 4 ayat 2, terus 15 juga. 26 seperti itu ya. Iya. Nah, itu kan nanti satu SPT. Berarti kalau misalnya setiap item, setiap jenis pajak ini ada pajak yang harus dibayar, itu bisa nanti dibuat dalam satu billing. Seperti itu. Menarik nih kawan pajak. Ya. Menarik banget nih. Nah, kemudian untuk terkait SPT tahunan PPh badan, ya, nanti ke depan kita pengisiannya kalau kemarin ya atau kalau saat ini ya, itu kita mengisinya kawan pajak sekarang kan dari belakang nih. Iya, kita ngisi dari lampiran. Lampiran ujung. Iya, ya. ujung banget nih Mas. Lampiran 6 gitu ya, entah lampiran kalau SPT pribadi itu dari 3 atau 4 ya, Mas Didi seperti itu ya. Nah, nanti itu kita mulai mengisi dari depan. Oh, Ya. Oke, baik. Pengisian Berarti dari depan. induk. Betul, dari induk. Dan kemudian bukti potong. Nah, karena tadi sudah terintegrasi semua data bukti potong, maka kawan pajak itu tidak perlu lagi melakukan Rekam input key in. manual, key in gitu. Oh, Tidak perlu lagi. Ya, jadi nanti semuanya apa yang sudah dipotong oleh pemotong dan itu dilaporkan di kredit SPT gitu Mas Didi ya. Mungkin nanti udah muncul tuh ya. langsung muncul nanti ke SPT tahunannya kita. Oke, ya. berarti nanti muncul tuh di si portal WP-nya itu Mas Didi ya. Betul. Data mana, terus nanti kalau mungkin mau lapor udah muncul juga tuh ya. Betul. Ya. Menarik nih. Asik kan? Nah, Iya nih. kemudian yang terakhir ada terkait SPT tahunan PP orang pribadi. Nah, ini lagi rame juga nih ya. Kita sekarang lagi pengisian SPT tahunan nih Mas. Nah, kalau sekarang kawan pajak sekalian, itu kan mungkin kawan pajak akan mengenal 3 jenis SPT. Kalau orang pribadi 3 jenis ya Mas Didi. Iya, jadi ada yang namanya 1770, SS, kemudian ada 1770S, kemudian ada 1770 polos. Nah, nanti ke depan itu SPT hanya ada satu formulir. Oh, baik. Ya, akan ada satu formulir yang semuanya sudah bisa mencakup pelaporan penghasilan yang diterima oleh kawan pajak selama 1 tahun seperti itu ya. Nah, di sana juga sama halnya ya dengan SPT PPh badan tadi ya. Kalau misalnya ada pemotongan-pemotongan yang dilakukan terhadap kawan pajak ya, juga akan langsung masuk. Ya. WP dari SPT-nya Mas Didi Betul, ya. akan langsung masuk ya karena sudah terintegrasi tadi gitu ya. Kemudian juga tersedia menu pencatatan bagi kawan-kawan pajak yang notabene-nya adalah wajib pajak UMKM. Gitu Kak Kusuma. Ya. Baik,
Ya, jadi itu ya kawan pajak mungkin panjang lebar ya kalau terkait probis pelaporan SPT ya. Tapi menarik loh Mas sebenarnya karena tadi banyak banget kemudahan-kemudahan seperti yang tadi kalau bukti foto nggak perlu key in lagi ya wajib pajak kalau mau lapor udah langsung bisa tadi terintegrasi di sistem. Terus tadi yang ternyata SPT kalau yang sekarang di lampiran ya kan kalau sekarang masih lampiran kan ya kawan pajak ya nanti ketika udah CTAS launching gitu kan Cortex sudah launching nanti katanya dari induk ke lampiran sebaliknya. Nanti kita sama-sama cari tahu bareng nih kalau biasa sama-sama kita pelajari bareng nih kayak gimana nih cara ngikutnya. Oke, nah mungkin ini probis yang terakhir di podcast ini masih ya akan saya sampaikan itu probis terkait layanan perpajakan terbaru DJP. Nah, jadi Mas Edi dan Kak Pajak ya di tujuan dari CTAS ini atau CITAS ini terkait layanan perpajakan adalah untuk membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak. Terbagi menjadi 3 nih Mas Edi dengan pajak. Ada layanan informatif, edukatif, dan juga administratif. Nah, manfaatnya apa sih yang terkait layanan perpajakan ini? Nanti pertama terkait omnichannel atau borderless. Jadi jangkauan layanan informasinya lebih luas lagi. Kalau sekarang kan mungkin masih terbatas Mas Didi ya. Jadi juga kayak DJP online masih kayak terkait ini aja cuma lewat SPT sama profil singkat ya kan nanti untuk yang terkait dengan perpajakan akan lebih jangkauan lebih luas dan informasinya juga lebih luas. Informasi kalau di DJP online mungkin tidak tercover ya. Betul. Tidak misalnya ada info-info terbaru nggak muncul ya di DJP online betul, ya. Mas Dedi dan juga tadi kayak tadi udah aku sampaikan juga di probis tam kan nanti kan bisa kita juga ngecek tadi daftar kode billing aktif kan ya Mas Dedi kayak gitu. Terus nanti untuk yang universal di mana dapat dimanfaatkan juga untuk atau oleh non wajib pajak. Jadi bisa nih nanti Mas Dedi ada nih tapi layanannya apa nanti aku kasih tahu. Oke. Terus soalnya kan mungkin kawan pajak berpikirnya kan ini untuk wajib pajak aja gitu ya. Nah, gitu, nanti aku tahu nih layanannya apa yang bersifat universal yang dapat digunakan oleh non wajib pajak. Yang ketiga terintegrasi ya, di mana nanti ketika kawan pajak menggunakan layanan itu nanti akan ada riwayat penggunaan informasi dan nanti riwayatnya itu akan bersifat lebih andal. Dan yang terakhir itu sama seperti probis-probis sebelumnya, aksesnya akan lebih mudah gitu. Jadi, nah yang pertama layanan edukasi ya kawan pajak. Nah, jadi layanan edukasi ini kawan pajak akan ada mungkin aku sebutnya 3 kategori atau 3 kelas kali ya yang masih kawan pajak ya. Nanti di pertama itu layanan edukasi akan ada atau 3 menu. Yang menu pertama reservasi kelas pajak Mas Dedi. Nah, jadi di mana di reservasi kelas pajak ini kawan pajak atau kita nih jadi sebagai wajib pajak ya bisa memilih sendiri kelas pajak yang ingin dihadiri oleh kawan pajak. Nah, bisa kelas pajak misalnya nih kawan pajak Bangka nih pas ngeliat-liat ada nih kelas pajak yang dihadiri kayak menarik nih terkait aturan terbaru apa oleh misalnya KPP di Belitung atau mungkin KPP Palembang, pengen ikut boleh nggak? Bisa kawan pajak nanti untuk mendaftarkan untuk mengikutinya, nanti bisa melihat juga informasinya itu bisa di portal wajib pajak, bisa juga daftar kelas pajaknya juga dicek di www.pajak.go.id. Terus untuk permohonan edukasi nih Mas Dedi, bila tidak tersedia kelas pajak yang dibutuhkan, misalnya saya lagi butuh nih untuk kelas pajak mungkin terkait aturan emas atau jadi materi khusus ya. Misalnya pas dicek-cek kok nggak ada kayak gitu kan, atau misalnya nanti di tahun depan pengen nih terkait belajar UMKM nih mungkin dari asosiasi apa atau apa gitu ya, kok tapi nggak ada nih ya kelas pajaknya. Nah, di permohonan edukasi ini bisa nanti masih di wajib pajak. Jadi nanti berarti kalau misalnya ada ke perkumpulan apa kayak tadi ya, misalnya perkumpulan pedagang emas misalnya itu ya. Dengan ini ada aturan baru, tetapi kok nyari di kelas yang tadi nggak ada. Nah, gitu nanti bisa untuk mengajukan permohonan edukasi sesuai kebutuhan. Tadi kalau brand emas buat aturan emas nih. Terus misalnya kalau dari asosiasi mungkin UMKM misalnya aku pengen nih untuk yang UMKM yang kami bina untuk dapat informasi perpajakan terkait UMKM, nanti bisa untuk mengajukan permohonan edukasinya. Baik itu nanti misalnya narasumber, moderator, bisa juga bahkan panelis dari kantor pajak. Nah, nanti permohonan edukasi ini bisa diajukan melalui portal wajib pajak ya, tentunya kalau kalau sudah nanti sudah memiliki akun wajib pajak itu bisa juga tertulis melalui pos atau jasa ekspedisi atau data langsung kantor. Nah,
termasuk yang tadi tertulis atau datang langsung itu bisa untuk non wajib pajak. Kayak gitu tadi yang dibilang kan universal ya kan? Karena itu ya jadi ya kawan pajak. Betul. Saya aja sempet nanya juga nih, oh ternyata bisa ya. Bisa, gitu ya, kalau yang non wajib universal, pajak gitu ya. iya. Makanya mungkin kalau yang non wajib pajak kan kalau misalkan nggak punya akun portal, nah tapi pengen edukasi bisa juga tadi bisa pakai pos atau bisa pos ke kantor pajak dikirimkan atau datang langsung, bisa juga tadi ya Mas Didi ya. Bisa tadi melalui ekspedisi tadi kalau tertulis. Terus untuk materi edukasi juga nih Mas Didi, nah misalnya non wajib pajak pengen belajar sendiri, nanti bisa juga untuk belajarnya. Tapi mungkin kalau untuk yang saya sampaikan ini ya, kalau untuk kedepannya nanti kan untuk pembelajaran terkait materi ini, edukasi ini katanya nanti di portal wajib pajak. Nah, nanti nggak tahu nih apakah nanti bisa juga misalnya dilebarkan mungkin nanti apakah ke www.pajak.go.id yang mungkin nanti bisa untuk diakses non wajib pajak atau bagaimana ya, karena nanti di materi edukasi ini bisa ada yang sifatnya berupa paparan, infografis, buku, leaflet, dan bahkan kelas pajak dalam bentuk e-learning. Nah, menarik. Jadi kawan pajak sekalian bisa belajar mandiri ya. Betul. Jadi tinggal belajar mandiri. Betul. Karena fasilitas sudah kita siapin ya. Sudah disiapin. Cuma memang kadang-kadang nih Kak Kusuma ada beberapa kawan pajak mungkin agak susah juga ya mungkin ya belajar mandiri ya, makanya tetap perlu apa namanya kelas pajak gitu ya, tetap perlu konsultasi langsung. Betul, gitu makanya ya. tadi ada yang 2 opsi sebelumnya. Kalau 2 opsi sebelumnya, kalau misalkan kawan pajak pengen belajar langsung deh sama orang kantor pajak petugasnya gitu kan. Nah kalau yang ini, kalau kawan pajak, aduh aku Bu ini mau ngatur waktu, aku mau belajar sendiri deh, mungkin bisa di malam hari kayak gitu kan Mas Didi ya, lagi senggang misalnya atau apa belajar gitu. Nah terus yang berikutnya layanan informatif. Nah di mana layanan informatif ini termasuk ke dalamnya layanan informasi dan pengaduan. Ada juga ya? Ada Mas Didi, nanti akan menjadi mungkin 3 bagian, yaitu layanan komunikasi 2 arah yang dimana ini kawan pajak dan non PP dengan DJP, balik lagi juga bisa universal. Nah, di mana di layanan komunikasi 2 arah ini dapat melihat informasi perpajakan secara umum dan terkait kawan pajak sendiri seperti lewat interaksi dengan informasi perpajakan baik dari sistem DJP maupun luar DJP. Nah, untuk bayangan seperti apa, jujur Mas Didi ya, dari saya pribadi masih belum kebayang nih sebenarnya. Nanti mungkin kita tunggu nih sama-sama nih. Terus bila kawan pajak juga misalnya merasa puas atau tidak puas dengan layanan DJP, bisa menggunakan layanan pengaduan. Misalnya terdapat pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai atau dugaan tindak pidana perpajakan. Nah, itu bisa nanti silakan ajukan aja pengaduan, nggak masalah, karena memang kita terbuka Mas Didi untuk saluran pengaduannya ya. Dan ini juga dalam rangka pengembangan DJP sendiri ke depan seperti itu ya. Koleksi-koleksi dari kawan pajak sekalian tetap kita butuhkan ya. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal kecil yang bahkan itu bisa merusak citra kita juga ya. Dalam memberikan pelayanan kepada kawan pajak juga. Dan layanan terakhir itu layanan administratif seperti berupa pemberitahuan, pengajuan, pemrosesan permohonan yang berhubungan dengan fasilitas perpajakan, perizinan, termasuk pengajuan keberatan dan layanan lainnya. Mayoritasnya sih ya diproses secara online dan otomasi Mas Didi. Contohnya misalnya pemberitahuan penggunaan NPPN. Ya kan? Nah, terus pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT dan permohonan suket tadi yang sudah aku bilang Mas Didi, suket PP23 dan masih banyak lainnya. Nah, itu termasuk nanti ke layanan administratif. Nah, cara aksesnya sama seperti yang tadi udah disebutkan sebelumnya, 3C. Klik call counter, kata gitu. Nanti kedepannya kayak gitu Mas Didi. Klik melalui portal, bisa juga melalui live chat di www.pajak.go.id. Terus pengaduan juga bisa melalui pengaduan.pajak.go.id. Terus bisa call ke 1.500-200 atau kering pajak, dan juga counter ke kantor pajak langsung Mas Didi. Menarik kan sebenarnya 5 proses bisnis ini kawan pajak. Nah, dan ya cuma kita sama-sama nunggu nih kalau Mas Didi ya. Nah, karena memang yang bisa kami sampaikan tidak bisa lebih dari itu nih Mas Didi ya, dan kawan pajak ya. Karena kita sama-sama nanti masih menunggu gimana launchingnya nih, karena ya kita mungkin udah ketahui ya Mas Didi ya, kita sama-sama
sangat menunggu juga nih invasi DJP. Kemarin-kemarin udah ada kayak e-Bupot unifikasi, e-Bupot 21 gitu kan. Terus yang tadi kemarin sebelum juga tahun 2022 udah ada IPHTB Notaris, PBK elektronik gitu kan ya. Kita sama-sama menunggu nih kawan pajak inovasinya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi ini ya Kak Kusuma. Jadi kita kayak semacam pre-launching ya. Pre-launching ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya aplikasi terbaru, ini kita apa ya, waro-waro dulu ya. Kita sounding dulu ke kawan pajak sekalian. Nanti ketika ini benar-benar launching, kawan pajak tuh udah sedikit banyak sudah siap gitu ya. Sudah siap menjalani atau menerima layanan terbaru seperti itu ya. Betul Mas Dedi. Walaupun nanti fiturnya ini kita juga seperti kata Kak Kusuma ya, kita tampilannya fiturnya nanti seperti apa ya kita tunggu tanggal mainnya ya. Karena kita masih belum tahu nih kawan pajak dan juga kawan pajak. Mungkin sebagai pesan terakhir dari kita Mas Dedi ya. Nah, untuk nanti kawan pajak yang ingin mengetahui membaca lagi atau mengetahui lagi terkait CTAS proses bisnis perpajakan layanan DJP masa depan ini, bisa juga nanti kawan pajak menonton video CTAS perpajakan di akun YouTube DJP. Oke? Di Ditjen Pajak RI seperti video di belakang yang kami tampilkan dari tadi nih kawan pajak ya, ada 2 video. Nah, nanti untuk video-video yang terkait CTAS bisa kawan pajak unduh dan akses di YouTube Ditjen Pajak RI. Cluenya mungkin keywordnya CTAS DJP aja, bisa nanti muncul kawan pajak kayak gitu. Di situ ada beberapa video. Terus karena sekarang bulan Maret mungkin Mas Dedi ya kita ingetin juga aja jangan terlambat lapor SPT, terutama untuk orang pribadi ya. Batasnya 30 Maret 31 Maret, mohon maaf, 31 Maret 2024 untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak padan di 30 April 2024. Karena sekarang semakin ramai, ingat kawan pajak lebih awal lebih nyaman. Kayak gitu. Oke nih Mas Dedi dan kawan pajak, mungkin kita sekiankan dulu ya video. Mungkin itu dulu ya kawan pajak. Nanti kalau misalnya ada info terbaru, kita nanti ketemu lagi nih nanti di podcast berikutnya ya. Iya betul Mas Dedi. Nah, oke, sebalik kita mungkin nutup Mas Dedi, kita sama-sama jargon pajak kuat APBN sehat gitu Mas Dedi ya. Oke, siap. Oke, pajak kuat APBN sehat. Oke, see you on our next one.